Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah ittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahihi. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا فنشكر الله تعالى من نعمة الإيمان والإسلام، والثانية نوصيكم بتقوى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وثالثا نتلقى an indana niyah billahi subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya penjenengan semua dan saya sendiri ini takut kepada Allah, sehingga tidak mau berbuat kemaksiatan sekecil apapun, dan berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan yang ada pada diri kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, kita niatkan apa yang kita lakukan ini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apapun yang jenengan keluarkan, baik itu biaya, tenaga, pikiran, perasaan, dari rumah tadi menuju sini, waktu, itu diganjar semua oleh Allah SWT. Dan kalau kita sudah niatkan karena Allah, bagi pencari ilmu itu, talib ilmu, akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluknya Allah SWT. Bahkan sampai ikan yang ada di lautan yang paling dasar sana itu beristighfar bagi penjenengan semua ini, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Subhanallah, ini luar biasanya para pencari ilmu. Maka Allah sampai mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu penjenengan akan tahu, dengan ilmu penjenengan akan terarahkan, dengan ilmu penjenengan akan dapat hidayah, dengan ilmu penjenengan akan dapat rahmat, dengan ilmu penjenengan akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita punya cahaya, maka akan bisa menerangi, melihat sekeliling kita ada apa. Hal-hal yang membahayakan akan bisa terhindarkan, hal-hal yang bermanfaat akan bisa diambil oleh kita. Itu namanya ilmu. Tentu setelah mencari ilmu, penjenengan harus ada perubahan. Saya sendiri ini harus ada perubahan, bukan karena kemarin kalah perubahannya. Halo. Karena berubahnya kita ini karena ilmu. Mestinya setelah ngaji itu akhlak kita jadi baik. Penjenengan sebagai suami kepada istri semakin baik, semakin baik kepada anak-anak, semakin baik kepada tetangga, semakin baik kepada guru-guru, semakin baik kepada orang tua, ibu-ibu, para remaja putri itu setelah ngaji mestinya semakin baik kepada suaminya,
anak-anaknya, dan tetangganya, dan kaum muslimin. Tidak ada orang yang punya ilmu tinggi, kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan berbuat kemaksiatan, itu tidak ada. Karena ilmu itu yang hafid. Al-ilmu hafid. Ilmu itu yang menjaga dia. Maka sampai Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya kalau orang itu punya harta dengan punya ilmu, akan memilih punya ilmu. Karena orang yang punya harta, harta yang dia menjaganya. Karena orang yang punya harta takut kehilangan harta. Karena orang yang punya harta, dia akan memikirkan hartanya. Tapi orang yang punya ilmu, maka ilmu itu akan menjaga dia. Kalau orang yang punya ilmu tidak takut, ilmu itu akan habis ketika diinfakkan. Justru semakin banyak yang disampaikan, dia akan banyak murojaah, akan banyak yang semakin dia hafal, akan banyak yang semakin dia ambil manfaatnya dan faedahnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah untuk mencari ilmu, karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Baik, sebagai pengantar itu, karena kangen lama nggak ketemu ya, wajahnya kayak apa, kok tambah bagus Pak. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu ya. Mudah-mudahan keberkahan ada pada diri kita masing-masing. Allahumma amin. Bismillah, kita mulai surat Al-Qiyamah ya. Katanya Pak Didi, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ayahsabu, apakah menyangka, al-insanu, manusia itu, allan, bahwasanya tidak sekali-kali, najma'a, kami mengumpulkan, idhamah, tulang-tulang, bala, bahkan ya, qadirina, mampu, ala, atas, an, bahwasanya nusawwiyah, menyusun, menyempurnakan lagi, bananahu, ujung-ujung jari jemarinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 1 dan 2 itu membicarakan tentang kiamah. Kiamah itu dari kata qama yaqumu qiyaman, berdiri. Kenapa kok dipakai istilah berdiri? Karena pada waktu itu nanti kiamat itu orang-orang itu sama berdiri, menanti hisab, menanti perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu itu dia harus berdiri. Tidak ada satupun yang mau duduk, dan tidak ada satupun yang diizinkan duduk, dan tidak ada satupun yang bisa duduk. Semuanya berdiri selama 500 tahun. Coba jenengan bayangkan, sekarang jenengan berdiri 1 jam gemetaran, yang pun sepuh, yang saya 1 menit ambruk betul, tidak kuat. Maka kata ulama, ketika kita di dunia ini mampu berdiri untuk sholat, semakin lama kita berdiri sholat, itu kata beliau adalah semakin banyak tabungan nanti di akhirat kita mampu untuk berdiri. Dalam satu ayat yang lain, orang itu ketika disuruh sujud, kok di dunia tidak mau sujud, padahal dia mampu sujud, nanti di akhirat dia tidak mampu sujud. Nah, orang besok di dunia ini tidak pernah berdiri untuk sholat, maka di akhirat dia akan mengalami kepayahan. Orang-orang kafir itu, kalau dia tidak pernah berdiri sholat, susah nanti di sana. Maka di hari itu adalah hari yang menyusahkan bagi dia, yaumul musyaqq, hari yang susah bagi orang-orang kafir. Itu kenapa dikatakan kiamah demikian. Wallahu a'lam.
Satu hari di dunia berapa? Satu hari di akhir berapa hari di dunia? 1000 tahun. Padahal di sana 500 tahun. Subhanallah. Berdirinya berapa? Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita mencontoh Rasulullah, berdiri sholat itu 5 jam. Sholat sunnah. Berarti beliau napung terus. Besok di sana sudah terbiasa berdiri. Maka bapak-bapak kalau ingin sholatnya lama, nanti tabungannya jenengan di sana juga lama. Tapi kalau jenengan sholatnya Allahu Akbar sudah memikirkan pekerjaan, Allahu Akbar sudah memikirkan dunia, Allahu Akbar sudah memikirkan aktivitas, pengen cepat-cepat bubar, juga nanti akan mengalami kesusahan juga karena tabungannya sedikit. Halo, jenengan nabung satu hari 1 juta dengan satu hari 20.000, tentu hasilnya sangat-sangat berbeda. Kalau jenengan salat malamnya 12 rakaat dengan 2 rakaat, tentu berbeda. Maka jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Itu makna qiyam. Qama yaqumu qiyamah. Kemudian setelah tegak kiamat itu sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan jawab sumpah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah pada menyangka manusia itu bahwasanya kami ini tidak bisa mengumpulkan tulang-tulang lagi. Ini adalah bentuk pengingkaran dari orang-orang kafir. Ya. Mereka orang-orang kafir itu menyangka ayyadunnu anna la naqdiru ala i'adatihi idamihi wa jam'iha. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu untuk mengumpulkan lagi tulang-tulang yang sudah berserakan. Amakiniha al-mutafarriqah. Jadi tulang-tulang yang sudah berserakan di beberapa tempat itu. Itu mereka orang-orang kafir itu menyangka demikian. Maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Subhanallah, jawaban yang sangat dalam. Oh, mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya itu menyusun jari jemarinya itu mudah sekali. Padahal di dunia itu jari jemari kita ini itu ada tanda-tanda yang masing-masing dari kita itu berbeda. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan nusawiya banana, pakai banana, pakai jari jemari, ujung jari jemarinya, kata ulama adalah karena di dalam ujung jemari ini sangat berbeda-beda. Namanya sidik jari, bukan sidik Pak Paimin. Yang saya sidik jari. Itu disusun dari paling ujungnya. Padahal menyusun sesuatu itu kalau dari ujungnya subhanallah sulit. Biasanya menyusun sesuatu itu dari pangkalnya, bukan ujungnya. Coba bapak-bapak suruh bangun menara dari ujungnya. Kira-kira bagaimana itu? Maka Allah mengatakan, bala qadirina ala nusawiya banana. Kami mampu itu menyusun ujung-ujung jarinya dahulu sehingga terbentuk lagi itu kami mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bukan dari ujungnya, lebih mampu lagi. Jadi kami bisa menyusun tulang-tulang yang berserakan itu mudah. Belum menyusun dari ujung jari-jari saja mudah. Maka kenapa banyak orang-orang itu yang menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa pekan ya, mungkin hari Selasa datang ke pondok pesantren. Salah satu wali dari santriwati. Dari rumah sudah niat untuk mencabut anaknya. Keluarganya sudah berpesan, pokoknya anak kita harus kita cabut gitu. Karena rumahnya jauh. Rumahnya Semarang, Batang. Batang itu Semarang ke sana ya. Dia berangkat sampai di situ di pondok pesantren, dia cerita, Ustaz, anak saya harus saya cabut. Lah kenapa? Rumahnya jauh, Ustaz.
Jauh. Semakin panjenengan jauh, semakin panjenengan banyak mengeluarkan biaya, semakin banyak panjenengan bersedekah, semakin banyak jenengan akan diberi berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya gitu toh, Ustaz. Oh iya. Anfik tunfik. Kalau engkau itu menginfakkan yang banyak, maka Allah akan memberi yang banyak. Hasil itu tergantung daripada usahanya. Semakin panjenengan bekerja keras, semakin panjenengan sholatnya banyak, semakin panjenengan sholawatnya banyak, semakin panjenengan harta keluarnya banyak, Allah memberikan yang banyak. Tapi kalau panjenengan mau cabut kemudian sekolah kan dekat, ya jalan kaki juga dekat. Hasilnya sedikit. Biaya yang jenengan keluarkan ya sedikit. Gitu ya Ustaz. Wah iya. Yang kedua Ustaz, saya itu kena masalah ini. Berkaitan dengan qadir ini ya, saya cerita. Apa masalahnya? Saya kena riba Ustaz. Wah, itu innalillahi wa inna ilaihi. Terus saya itu tidak yakin ketika berdoa kepada Allah itu Allah ngabulkan apa enggak. Pokoknya saya ya yakinnya kepada harta itu. Oh, kalau gitu jangan lupa. Allah itu indadoni abdibi. Allah itu tergantung kepada hambanya. Kalau jenengan menyangka Allah qadir, kalau penjenengan menyangka Allah kuasa mutlak, mampu untuk menyelesaikan persoalan penjenengan, maka mudah bagi Allah SWT dan penjenengan mudah untuk terselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustaz. Ya, jenengan harus menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya. Allah mampu menciptakan manusia yang sebelumnya belum ada aja mampu. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah untuk saya ini anak yang saleh, anak supaya diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Zakaria mengatakan wasta'ala ra'si syaiba. Beliau mengatakan kepalanya beliau itu, rambut yang ada di kepala beliau itu sudah memutih semuanya. Wahanal admu minni, dan tulang-tulangnya itu sudah pada kerepek-kerepek gitu ya. Sepuh ini pun apa nggih? Mboten kiat lah sepuh ini. Yang saya boleh Pak sing sepuh Pak. Nah, terus beliau juga cerita wa kanat imraati, dan istri saya itu juga akhirah. Akhirah ini apa? Mandul. Tidak mungkin punya anak. Maka beliau mengatakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anak yarisuni wa yarisu min ahli Yaqub, supaya diberi keturunan yang nanti bisa meneruskan keturunan dia. Tidak mungkin kan ini? Tapi beliau mengatakan Rabbi bidu'ai Rabbi syakiyah. Tapi dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya dengan doa ini saya tidak berputus asa. Nah, ketika diberi kabar, ya Zakaria inna nubashiruka bi ulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Zakaria tak kasih itu, kalau kamu minta tak kasih, tak beri itu, namanya Yahya, dan itu belum ada nama sebelumnya. Sekarang malah Nabi Zakaria itu mah itu Rabbi ana yakunil gulam wa kana imra'atin akira wa qad balaghtu minal kibari itiya. Ya Allah, lu istri saya mandul, saya wis tua. Bagaimana mungkin tua pada tua bede? Tidak mungkin. Sing sepuh-sepuh ini kan ngerasanya betul. Kan tidak mungkin, susah kan? Saya sudah tua ini ya. Nah, beliau, ya Allah kok bisa ini? Oh, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Nah, ini yang mau saya ceritakan.
Jadi saya itu menciptakan kamu muda, menciptakan kamu ada 2 orang, bapak ibumu muda, sebelum kamu ada muda, apalagi ini ada suami istri muda. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sendiri punya hama, punya keinginan, punya cita-cita, mimpi, impian yang baik, maka itu kayak tidak mungkin. Berdoalah kepada Allah, tapi dengan doa yang sangat, yang yakin bil ijabah, yakin akan dikabulkan Allah. Tapi kalau kita berdoanya, oh iya ya Allah, oh iya, yang kita alami, saya alami di pondok pesantren itu begitu. Jadi pondok pesantren itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita butuh itu banyak yang memberi. Subhanallah. Kita butuh beli tanah di depannya itu, dari Jogja itu ada ngebet 75 juta. Sampai bendahara saya tak ajak itu gemeteran. Karena biasanya transfer. Dan ini cash 75 juta itu kadang loh. Seorang perempuan ya, rela mengeluarkan hartanya 75 juta. Jenengan berapa kira-kira? Pengumuman saudara Bapak Ibu, pondok pesantren ini baru membutuhkan gelunding 1000. Enggak masalah, dengan 1000 itu bismillah ya Allah, jadikan 1000 ini menjadi berlipat-lipat, jadikanlah ini menjadi tameng nanti dari api neraka. Bisa enggak kira-kira? Bisa kalau jenengan yakin, tenanan, neng sewu ya lumayan lah ya gitu ya, nanti jawabannya. Kembali kepada sini, bahwasanya Allah itu qadir, mampu. Sesuatu yang dianggap manusia itu tidak mungkin bagi Allah, oh ya sih mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat ke-3 dan ke-4. Bahkan yuridu, menginginkan, al-insanu, manusia itu, liyafjuro, untuk berbuat keburukan, kemaksiatan, amamahu, terus menerus. Kata ulama, bahasanya bahkan manusia itu keinginannya adalah mereka itu pengen berbuat kemaksiatan itu terus menerus. Apa rahasianya? Kok mereka menginginkan berbuat maksiat terus menerus? Ternyata ada hubungannya dengan kaitannya ayat sebelumnya. Bahwasanya mereka itu berprasangka kalau Allah tidak mampu menyusun tulang-tulang lagi, artinya mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mau berbuat apa saja itu sesuai keinginan dia. Yuridul insanu liyabjura amama. Mereka mau berbuat kemaksiatan, mau berbuat keburukan, mau melanggar etika, akhlak, adab, dan peraturan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dan tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang mencela. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan tidak ada hari kiamat, tidak ada hari berbangkit. Sehingga orang-orang kafir itu, mereka berprasangka tidak ada hari berbangkit. Mereka orang-orang kafir itu mendakwakan, menyebarkan, mendeklarasikan akhirat itu tidak ada. Yang ada adalah hanya di dunia ini. Sehingga mereka menginginkan kemaksiatan itu berjalan. Sehingga menyampaikan kepada manusia, silahkan kamu bermaksiat, tidak ada efek dari maksiat ini, tidak ada hari hisab. Tapi kita sebagai seorang yang iman, apa yang kita lakukan, mafa'atum, apa yang jenengan lakukan itu husibah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan sampai Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, seseorang itu kalau mengambil kayu arok, siwak gitu ya. Padahal siwak itu harganya murah sekali Bapak Ibu. Itu nanti saja dihisab kok. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis orang-orang yang muflis itu adalah mengambil hartanya orang lain gitu. Akhadha mala hada. Saya mau masuk surga ya Allah dengan pahala saya, salat, haji, puasa, berbuat baik. Oh, kamu tidak bisa masuk. Kamu akhadha mala hada, satama hada, wa qatala hada. Kamu telah mengambil harta milik temanmu. Bagaimana kamu bisa mau masuk surga? Halo. Antuk betul. Jadi kalau saya sendiri naudzubillah min syarri dzalik, dan bapak-bapak ibu-ibu tega mengambil harta saudara muslimnya, innalillahi wa inna, itu berarti sudah mendeklarasikan ya, mengumumkan saya mlebu neraka kan gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi tidak mungkin kalau panjenengan dan saya ini sudah beriman, sudah menyatakan iman kepada Allah, kok berbuat maksiat. Sudah, sorry. Halo. Enggak akan gitu. Maka direnungkanlah saya sendiri dan jenengan. Harta yang terlihat di depan mata itu kadang-kadang menggoda Bapak Ibu. Maka jenengan dan saya berpikir jernih, harus jernih. Gitu. Ini hartanya siapa? Gitu. Harus gitu. Tidak pantas saya ambil. Itu kata ulama demikian. Sehingga mereka menginginkan berbuat kemaksiatan itu terus menerus. Ya, inginnya begitu. Tidak ada peraturan undang-undang yang melarangnya. Kan sekarang masih ada kan orang itu dilarang berzina, masih ada kan? Kok memiliki legal? Dilarang berjudi, masih ada kan? Dilarang minum khamr, dilarang dekati janda. Atau betul nih? Oh ada masih ya? Enggak ada ya? Masih boleh loh mendekati janda, itu boleh, asal dinikahi. Kena dizinai betanasa. Nah itu supaya dihapus, sehingga dia rela dan senang untuk liyaf juro amama. Ya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan yas'alu, dia bertanya, ayyana, kapan, tegak yaumul qiyamah, hari kiamat itu kapan terjadinya. Hingga pertanyaan ini adalah pertanyaan, kata ulama, adalah pertanyaan yang menghina gitu loh. Pertanyaan yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mata yakunu yaumul qiyamah wa innama su'aluhu su'alu istib'adin liwuqu'ihi wa takdibi liwujudihi. Jadi pertanyaan tidak percaya gitu loh. Maitu gitu. Kapan kiamat? Nyata nih saya ora kiamat. Katanya kiamat dekat, mana? Katanya tanda-tanda kiamat sudah nampak, mana? Ini pertanyaan yang tidak percaya. Sehingga maksud dia bertanya begitu itu melegalkan kiamat itu tidak ada. Sehingga dia akan berbuat kemaksiatan itu semau dia, dilegalkan gitu. Kira-kira jenengan percaya kiamat betul? Tanahnya loh. Kalau percaya kiamat itu mesti panjenengan itu sholatnya semakin banyak. Kok mungkin dalam buatan bungu. Halo, sinten sing sholate sakniki padha karo sholate Ramadan? Yo, ra ono. Lah ngono percaya kiamat wis to. Nek percaya kiamat niku jenengan sholate pas Ramadan wingi.
rolas rakaat ya luwih utawa padha lah bisa. Lah sakniki kok ger sak rakaat. Ger 3 rakaat terus percaya kiamat. Ya mestinya takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kiamat ana sesuk kiamat terus piye? Siapa ya apa utang aja kanggo kepiye? Cik dolim iki kepiye kan? Jadi takut kan? Semakin takut dia, semakin memperbaiki amalan dia. Paling tidak sholat dia. Atau sedekah. Jenengan pas Ramadan sekali sakniki sedekah kata pundi? Halo? Lho kok percaya kiamat lho? Mestinya semakin banyak. Sekarang ini sedekah tidak harus dengan harta. Ada gurunya guru saya, gurunya Ustadz Mohtar. Ini kan cerita ya, yang cerita Ustadz Mohtar. Beliau punya guru melarat. Melarat niku napa ya? Miskin. Miskin. Tapi bisa haji. Subhanallah. Nah, dia tanya, Ustadz, yang sewu, jenengan niku melarat kok saged haji? Kayak dituyul. Ya, tuyul tambahan kula. Kok saged haji, Pak Ustadz? Loh, aku ki percaya karo sabdane Rasul. Kalimatun thayyibah sadaqah. Subhanallah sadaqah. Walhamdulillah sadaqah. Jadi aku ki sedekah terus, tak akeh-akeh sedekahku. Nek sedekah padha wae nyimpen duit. Nah, mergone aku nek lungguh ya subhanallah. Dimanapun ya subhanallah. Tidak lepas mulut saya ini dari berzikir kepada Allah. Artinya saya sedekahnya banyak sekali. Dan meyakini saya, ucapan saya ini sedekah gitu. Coba jenengan pun nanti mireng toh hati saya Rasul. Subhanallah tamli'ul lisan. Walhamdulillah tamli'ul lisan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Kan begitu. Jadi jenengan mengucap subhanallah itu pun kebak timbangane. Sedekah berarti wakeh banget. Jenengan mengucap subhanallah alhamdulillah sedekah sak langit lan bumi berarti oke banget. Nek gurung munggahke haji ngono kling bagi Allah mudah. Nek yakin, ya. Kemarin-kemarin nggak yakin ya. Ya sudah dengar mungkin, tapi memahaminya itu. Gurunya beliau itu memahami sabda Rasul itu dengan penuh keyakinan. Gitu. Halo, antuk Bapak. Nanti tengguk. Ya saya ini jenengan kersa sedekah mboten. Nah aku dini luwih kathah tinimbang pas Ramadan ya. Halo. Ngaji saya ini taklim. Taklim niku kan ngendikane Rasul khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik di antara panjenengan itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan niku jenengan sinaune kathah pundi? Bendina sinau to? Bar tarweh mesti ana kultum kajian. Gus arep buka kajian. Bar poso. Nah, mestinya diganti lebih baik lagi, belajar lagi lah ngono percaya kiamat piye. Saya sendiri dan penjenengan semua ya, kalau saya ya berusaha harus memperbanyak kajian. Alhamdulillah sekarang udah nambah kajian gitu ya, karena saya udah lulus alhamdulillah kembali penjenengan. Jadi saya bersama jenengan kira-kira hitung tahun yang lalu ya Pak. Dulu saya pernah matur di kelilingan, pas ngaji kelilingan itu. Saya kuliah di Libya itu. Baru kemarin tuh lulus LC. Nah, subhanallah itu doa penjenengan. Mudah-mudahan barokah Allahumma. Terus habis itu dikasih lulus doktor. Doa penjenengan kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Dan sekarang alhamdulillah saya diterima di UIN jadi dosen di UIN sana. Mohon doanya mudah-mudahan barokah, tidak jadi ribelan. Aku ketemu malah berubah. Alhamdulillah, insya Allah. Ini selingan ya, karena saya ingin mengucapkan
Jazakumullah khairan katsira kepada doa-doa penjenengan semua. Karena dulu saya mau doa penjenengan. Jadi paling syukurannya Pak. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Saba. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan janji ini, janji Allah itu kapan? Nek bener loh. Ya Rasulullah menjanjikan katanya kiamat markono. Kapan kiamat? Ora teko-teko. Yaumul kiamah qarib. Qarib itu dekat, ya kan? Halo. Nek jenenge deketi mboten adoh. Kapan itu? Maka ulama mengatakan qarib bimakna sayati. Oh, yati. Jadi namanya kiamat itu akan datang dan pasti datang. Ya, namanya dekat. Jenengan kalih garwane pisah. Jenengan ngendika napa? Istri saya dekat dengan saya. Kenapa? Karena mau pulang. Tapi kalau tidak mau pulang berarti istrinya jauh. Sekarang saya jauh dengan istri. Kenapa? Karena tidak balik lagi. Tapi kalau mau balik berarti dekat. Maka kiamat belum tentu sekarang. Sekarang juga bisa, tapi belum tentu karena masih ada orang-orang yang mau mengucap Allah. Kalau nanti sudah tidak ada orang yang Allahu Akbar sudah tidak ada. Ya sudah, kiamat pasti datang. Dan mereka bertanya itu hanya memperolok Allah saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sesudahnya ini ciri kiamat yang mereka tanyakan. Faida maka apabila barikoh terbelalak al-basaru mata wa khosafa akan hilang cahaya qamar bulan, hilang cahaya bulan, wa jumi'a dan digabung dibenturkan asyamsu wal qamaru matahari dan bulan. Di ayat ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kiamat, nanti mata itu terbelalak. Kenapa sampai terbelalak? Karena bingung. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Jadi mata mereka itu bingung melihat sesuatu itu nggak percaya gitu. Jadi kan kalau melihat peristiwa yang dahsyat itu bingung kan. Ngerti-ngerti tanah longsor. Kok iso? Ini namanya bingung. Tanah sini longsor, bingung mana? Banjir. Ada tsunami itu. Bingung kan? Nah, situasinya seperti itu. Jadi mata itu terbelalak. Heran yang sangat gitu. Itu nanti terjadi kiamat. Kalau di surat Al-Insyiqaq itu ila sama'un fatarat. Kalau nanti langit sudah pecah. Itu langit namanya pecah. Gimana penghuninya? Turun kan? Wal malaku ala arja'iha. Malaikat nanti akan ada di ujung-ujungnya karena langit sudah mau runtuh. Sudah pecah. Langit yang gagah itu ternyata bisa pecah. Ketika pecah menimpa bumi, kira-kira bagaimana? Sudah. Ini kiamat. Maka terbelalak pasti. Tidak mungkin. Wah, indahnya. Betul mungkin kan? Pasti akan terbelalak. Wong kemarin yang terjadi di daerah Bekunang itu bapak-bapak ibu-ibu mau mantenan itu terus terjadi angin yang muter nih. Wah, itu muter niku iso meneyan napa niku? Sound system ngebruki piring-piring, ngebruki subhanallah. Muter Bapak Ibu.
Mata-mata terbelalak itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Apalagi nanti dahsyatnya ini. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dahsyatnya adalah wa khasyafatil qamar. Dhahabat dhau'u. Jadi cahayanya akan hilang, gelap nanti. Dan dasarnya lagi adalah wa jumi'a syamsu wal qamar. Kalau sudah matahari dan bulan dibenturkan. Kalau di ayat yang lain wa jumi'a sama'u wal ardh. Ya, nanti dibenturkan itu antara langit dan bumi. Ada yang lain adalah wal jibalu dan gunung juga. Yang mau kiamat itu dahsyat sekali. Bayang nih ngono kira-kira arek seneng-seneng iso apa ora? Arek nyambut gawe kelingan kiamat. Sito nyambut gawe mbet. Sito lho. Jenengan nyambut damel niku punya badak. Bismillah ya Allah, saya kerja untuk ya selamat dari siksaan jenengan. Kalau ada kiamat sudah selamat. Halo. Adanya kiamat itu mengingatkan kita supaya kita berhati-hati tidak bermaksiat. Nek jenengan dan saya ini percaya kiamat ning sik tumindak Allah. Ini ku berarti ora percaya kiamat Mas Ting. Jenengan keng mriki terus kondur kalih tiang sepuh mboten basa niku jenenge mboten percaya kiamat. Halo. Ibu-ibu wingking nih kok mboten basa kalau garwane ora percaya kiamat. Karo bojone Jo, kok ngendi kowe Jo? Astagfirullah ya. Kok ngono ngaji, percaya kiamat ini. Jenenge percaya kiamat niku ajri angsa dosa. Ajri tumindak dosa. Jadi dia berusaha dengan sungguh-sungguh supaya tidak kena dosa dan tidak berbuat dosa. Takut terkena dosa maksudnya dia tidak tahu apa-apa tapi kena dosa gitu. Contoh, jenengan nek ngajengan mungkin kondut, mesti kan nek ana piyai putri lewat, jenengan mirsani mboten? Halo. Kan mboten sengaja, malah mubadir astagfirullah. Kan mboten sengaja, artinya niku mboten sengaja kena dosa. Nah, yang kedua adalah berbuat dosa. Apa berbuat dosa? Nyengaja. Wah, saya tak nongkrong di sini lah, cuci mata sebentar. Nah, ini namanya berbuat dosa. Lah kita kalau percaya adanya kiamat tidak akan demikian. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo, saya paham? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Di surat At-Takwir. Demikian kalau matahari ini sudah rusak ya. Bintang-bintang sudah pada berjatuhan. Ya, sudah tanda kiamat itu. Ya. Di dalam ayat yang lain itu nanti kalau langit itu sudah meleleh berubah jadi warna merah gitu. Nah, itu sudah kiamat. Sudah tidak bisa. Terus kita jangan menyangka seperti persangkaannya kaum Ad dan Samud. Mereka dibinasakan dengan sayhah. Sayhah itu suara yang dahsyat. Dan satunya lagi ada dikirim dengan angin sorsor. Angin sorsor adalah angin yang dingin. Dan awan, berwujud awan itu datang kepada mereka. Mereka menyangkanya itu adalah kenikmatan. Tapi ternyata adalah siksa. Nah, kita ketika ada sesuatu yang kelihatannya ini menyenangkan, jangan terus kita bilang, wah ini, alhamdulillah. Jangan dulu bilang begitu. Tapi berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari seperti ini. Maka kita disunahkan ketika membeli sesuatu atau mendapat sesuatu itu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri wa syarri ma
Berdoa supaya minta perlindungan kepada dilindungi. Nah, kalau kita beli sesuatu atau mendapatkan sesuatu nikmat tidak berdoa, barangkali itu jadi asbab keburukan bisa. Nah, itu kita yang terlena. Tapi kalau kita berdoa sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat sesudahnya yaqulul insanu, maka berkata manusia, pada waktu itu akan berkata manusia, yauma idin, pada hari itu, ainal mafar, kemana lari? Kalla, sekali-kali tidak, la wazar, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat perlindungan. Ila, kepada Rabbika, pemeliharamu, yauma idin, hari itu, mustaqar. Al mustaqar makna roja, kembali. Marji'u wal masiru, kata ulama dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi seperti itu suasana dasar, idza anin ibni adam hadil ahwan yaumul qiyamah, ketika orang sudah mengalami seperti ini dari kalangan manusia itu, maka tentu mereka akan mengatakan, kemana kita lari gitu. Tsunami kira-kira sempat berbicara pada ada gempa gitu, terus mana kita lari, kemana ini kan? Sudah masing-masing menyelamatkan diri, tidak mungkin teringat lagi ya. Yauma yafirru, mereka akan lari min akhihi wa ummihi wa abihi, mereka yafir, sudah lari dah dari orang tuanya, anaknya, keluarganya, sudah tidak teringat lagi. Padahal di dunia dia sayang kepada keluarganya. Tapi ketika sudah terjadi kiamat, sudah mereka mau lari kemana kita? Tidak ada lagi tempat, kata Allah. Enggak ada lagi kamu lari, mau kemana? Sudah hancur kok. Langit sudah hancur, bumi sudah hancur. Mau lari kemana kan? Larinya hanya kepada Allah SWT. Maka dari ayat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita jadi harus berhati-hati ya, jangan sampai berbuat kemaksiatan di dunia ini ya. Malakum min malja'i yawma idin wa malakum min nakir, laisa lakum makanun tatanakkaru fi, tidak ada tempat lagi bagi kamu untuk lari, untuk menyelamatkan diri. La wazar, laisa lakum makanun ta'tasimuna fi, kamu mau lari kemana? Tidak ada yang bisa melindungi kamu. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini ketika antum semua, saya sendiri tidak mau bertakwa kepada Allah, mau lari kemana ketika terjadi seperti ini? Tidak bisa, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas kaum muslimin. Jadi jangan sampai mempercayai sebagaimana orang-orang kafir yang mereka tidak percaya kepada kiamat. Allah sudah jelaskan kiamat pasti ada tanda-tandanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Mulai hari ini panjenengan sudah yakin kepada Allah, jangan sampai sholat terlambat. Halo, sholat masih terlambat ya. Padahal sholat itu adalah sholat amalan yang pokok di dalam Islam ini. Khusibah, awal khusibah. Jadi pertama kali yang dihisab itu adalah as-sholat. Halo, Bapak Ibu, siap nih mboten sholatnya mboten telatan? Kok piye to? Menang bae. Ya, kalau matur melih, siap mboten telat sholat 5 waktu? Nah, alhamdulillah. Pokoknya mulai hari ini nek ngantuk ya piye carane
Panjenengan mboten ngantuk pas subuh niku iso tangi sadurunge subuh gitu. Makanya ampun begadang. Nek Rasulullah niku bar Isya sare, awake dhewe ora bar Isya malah kajian. Ucik jagongan, ucik wedangan, tambah ngopi. Ora iso sare. Sarene jam setunggal. Kira-kira saged wungu mboten jenengan? Jam setunggal lebih sehari kon wungu jam kali saged mboten? Sorry. Mboten sah. Kira-kira ya saged 1 2 3 4 jam 4. Wis jos pianget. Kecuali jenengan ulama. Kalau jenengan ulama itu mesti ada karomahnya. Jadi ulama itu subhanallah belajar itu waktunya kayak diolor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sakit membayangi betul. Jadi saya pernah mencoba biasanya kalau nyepeda motor dari tempat saya ke kampus itu 15 menit. Ya, 15 menit. Maka ketika ada keperluan dan itu tidak disengaja, berdoa kepada Allah itu, ya Allah, sepedanya sepeda biasa mboten cepet. Ya Allah, cepatkanlah ya Allah, tanpa saya merasa cepat dan selamatkanlah ya Allah. Wah, itu bisa sampai di kampus itu hanya 5 menit. Subhanallah. Itu artinya Allah itu mengkeretkan waktu gitu ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mempengaruhi yang lainnya gitu. Contoh di zaman hadisnya Nabi itu orang yang membunuh 100 orang gitu kan sampai meninggal di tengah perjalanan itu pun mengkeretkan buminya oleh Allah bisa kok. Ulama-ulama itu ketika belajar itu waktunya itu diolor oleh Allah sehingga barokah gitu. Jadi yang satu itu belajar dari jam 10 sampai jam 11 itu ya dapat 1 jam, tapi ulama itu sama-sama 1 jam tapi sebenarnya dia sudah belajar 10 jam gitu. Maka ketika kita 1 jam bisa menulis 1 buku, ulama itu 1 jam bisa menulis 10 buku. Itu karomah gitu loh. Halo, sakit dipahami buatan ini? Ngantuk mboten kok niku sudah sahur. Ya kalau ulama ya demikian. Tapi karena kita ya biasa-biasa, yes, diperbaiki sholatnya dulu. Ya. Kalau sholat jenengan beres niku wis masya Allah. Sudah jenengan nanti akan jadi wali Allah. Itu kata Rasulullah. Sholat 5 waktu diperbarui, diperbaguskan gitu ya. Nanti jenengan setelah bagus itu akan ditambah oleh Allah dengan salat sunnah. Jenengan akan senang menjalankan salat sunnah. Kalau sudah jenengan senang menjalankan salat sunnah, itu nanti jenengan akan dicintai Allah jadi walinya Allah. Buka HP itu sudah tidak sempat. Sempatnya zikir, belajar, bantu orang lain. Kalau kita sekarang masih HP itu jadi nomor 1. Habis bangun tidur HP, kamar mandi HP, kekerja itu HP-nya tertinggal tuh pulang kok kayak istri ketinggalan gitu. Ya kalau sudah seperti itu ya innalillah. Kalau saya HP tertinggal ya sudah, ya HP tertinggal. Ini saya juga nggak bawa HP, mencoba untuk kita tidak tergantung kepada HP. Soalnya HP itu memang mengasihkan Bapak Ibu. Walaupun itu isinya tausiah-tausiah banyak sekali. Tapi sementara diri kita tidak membaca Al-Quran dan sementara diri kita terlena, sholatnya tidak diperbagus. Waktu kita habis untuk membuka-buka. Yang kalau dibuka tausiah, Masya Allah. Dibuka laporan-laporan. Gambar-gambar. Terus tiktokan apa nih sing status ya, statusan buka terus ini. Santai-santai waktu. Halo. Sangat riba iki.
Mudah-mudahan saya paham, jenengan juga bisa memahami. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat sesudahnya adalah a'malul insanu takunu baina yadayhi yaumil qiyamah. Jadi amalan manusia yang terjadi nanti di hari kiamat, melihat dengan jelas. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Dikabarkan nanti manusia itu hari itu dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan mereka lalaikan. Maksudnya akhir lalai itu dia tidak mengerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar." Ini adalah yukhbiru bi jami'i a'malihi qadimiha wa hadisiha, awaliha wa akhiriha, sahiriha wa kabiriha. Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan seluruh amal-amal penjenengan dan amal saya ini yang jenengan kerjakan dulu dan yang jenengan kerjakan sekarang, yang dulu-dulu awal-awal dan yang akhir, yang kecil maupun yang besar. Itu semua nanti diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Nanti amal-amal kita Bapak Ibu akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jenengan kerjakan sekarang ini, membaca Quran, tidak tahu orang tidak tahu, jenengan tetap membaca Al-Qur'an. Jenengan berzikir, dihadirkan oleh Allah. Jenengan bantu orang lain, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh orang lain. Yang kecil-kecil apa? Ngantuk di pengajian. Halo. Ngantuk di pengajian itu amal apa bukan? Amal itu nikmat. Halo, nikmat kan, ngantuk. Ya itu nanti dihadirkan. Gambarnya kita, kayak ngantuk pas ngaji gitu. Dihadirkan. Perlihatkan, ya Allah. Maka kalau menerima catatan dengan tangkir, fa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah. Ketika orang itu menerima catatan dengan tangan kirinya, dia mengatakan, mestinya kitab ini tidak diberikan kepada saya. Saya tidak mau dengan hukuman-hukuman ini. Mestinya saya tidak menerima kitab ini. Dan mestinya saya mati saja, itu lebih baik. Dia mengatakan begitu. Padahal ketika di dunia dia mengatakan apa? Tadi di ayat sebelumnya, dia mengatakan apa? Pengen hidup terus, pengen bermaksiat terus. Tapi ketika di akhirat dia mengatakan pengen mati. Kenapa? Karena menerima catatan. Mahadal kitab la yuhadiru sahira wa kabira. Sampai dia mengatakan, kitab apa ini kok tidak sampai ada yang tertinggal sedikit pun. Yang kecil saya laksanakan juga dicatat, yang besar pun dicatat. Kitab apa ini? Celaka saja. Kalau dia menerima catatan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha uqra'u kitabiyah. Kalau dia menerima catatan dengan tangan kanan, bacalah, ini bagus. Mesti Pak RT, Pak RT, kitab saya bagus loh Pak. Moro Pak RW, bagus loh Pak. Pak Lurah Sisan, bagus Pak. Pak ini Pak. Pasti akan mengakui itu, karena catat Pak. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, fa huwa fi 'aisatin radiyah. Kenapa kok mereka bisa menerima catatan dengan tangan kanan? Karena yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yakin adanya kiamat, karena yakin adanya hari hisab. Nah, itu dia menerima catatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu adalah hari kiamat, hari tegak, hari berdiri, semua orang berdiri. Kalau jenengan dan saya yakin pasti akan menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Sami'na wa ata'na. Nek ngaji nggih tenangan, boten ngantuk.
Pak sering jujur ngantuk. Oh iya. Nikmat ya. Nek salate ya tenanan. Kok aja ngasi terlambat. Kalih tiang sepuh ya sing ngajeni. Basa sing becik manut kalih tiang sepuh. Bapak aku itu mas tidak pernah membahagiakan diriku. Astagfirullah. Wong sepura-sepura sing gulawan tasri ramu ki sapa? Kok ora membahagiakan? Sing ngai kelambi sapa? Sing ngopeni ngasih urip saya niki sapa? Kan orang tua loh. Nah, kalau kita percaya kiamat itu tidak akan berbuat maksiat. Wong kita disuruh berbuat baik kok. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Kita disuruh berbuat baik kok. Suruh bersyukur kepada Allah, habis itu bersyukur kepada orang tua. Bersyukur itu apa artinya? Berbuat baik. Bersyukur itu apa artinya? Taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Lah kok kita selama ini kepada orang tua bermaksiat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak taat. Tidak bersyukur kita. Namanya bersyukur itu berbuat baik. Terima kasih. Ini Bapak Ibu ya. Ayat ini subhanallah luar biasa mengingatkan kita semua jangan sampai berbuat kemaksiatan. Karena waktunya udah habis ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Saya simpulkan, mudah-mudahan jadi ingat bahwasanya orang itu orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak yakin adanya kiamat, tidak ada hari kiamat, sehingga mereka berkeyakinan mau berbuat kemaksiatan itu terserah kepada dia. Lah kemudian dijawab oleh Allah, kiamat itu pasti ada, tanda-tandanya seperti ini, dan nanti mereka tidak ada tempat kembali kecuali harus kembali kepada Allah. Dan apa yang mereka perbuat pasti diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Nah, kita mengambil pelajaran dari ini, jangan seperti orang-orang kafir. Jadilah orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu yuqimus shalah. Wahai orang-orang beriman, tegakkanlah salat. Itu kita tata. Tata itu dulu lah, salat kita dulu. Kalau salat jenengan sudah bagus, itu nanti lainnya insya Allah akan bagus. Tapi kalau salat saya dan jenengan itu masih jelek, nah itu ya, yang lain-lainnya sudah belum bagus. Maka saya pesan kepada saya pribadi, jenengan semua coba merenungi salat, menjalankan salat dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kita saling mendoakan. Doa kersani. Berdoa purun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna kitab. Allahumma aslih lana fid dinina wa aslih lana fid darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alhu waritha minna wa ja'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hamina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين في غزة في الأرض وفي كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته